Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah saling berbincang, Avatar Xiaoyan akhirnya meninggalkan Yunyun sendirian. Dan setelah beberapa saat, sosok Mei Ling akhirnya tiba. Ditolak lagi olehnya. Pada saat ini suara lembut Mei Ling terdengar dari belakang Yunyun. Entah sejak kapan Mei Ling sudah berada di sana. "Lin Sijun, aku hanya berbincang-bincang sedikit saja," ucap Yunyun langsung menjawab dengan sedikit canggung. Di kehidupan sebelumnya, Xiaoyan adalah seorang ahli tertinggi di daratan Dauqi. Dia juga adalah Shizun yang pernah kau kagumi. Orang yang kau suka memang sangat kuat, bahkan mungkin terlalu kuat. Yunyun hanya bisa tersenyum pahit mendengar kata-kata Mei Ling. Jarak antara dirinya dan Xiaoyan sudah terlampau jauh. Dan itu sebuah jurang yang jauh sejak dulu. Hahaha, jangan berkecil hati. Memang benar dia adalah reinkarnasi dari Zhusang. Tetapi kau juga adalah reinkarnasi dari Dewi Bunga. Meskipun kau tidak sekuat dirinya, tetapi kau pernah menjadi wanita yang sangat hebat. Aku telah melihat kekuatanmu di kehidupan sebelumnya, ucap Mei Ling dengan lembut. Sudahlah, jangan mencoba untuk menghiburku. Aku tahu betapa jauh jarak di antara kami. Tidak peduli sekeras apa aku berusaha, aku tidak akan pernah bisa mengejarnya, ucap Yunyun tersenyum tipis mencoba terlihat untuk santai. Ya, itu memang kenyataannya, ucap Mei Ling tidak menyangkal, sehingga membuat senyuman Yunyun perlahan menghilang. Namun itu juga masih belum terlambat. Meski kau tidak bisa mengejarnya, kau masih bisa mengembalikan kejayaanmu sebagai dewi, ucap Mei Ling segera melanjutkan kata-katanya dengan serius. Seberapa jauh kekuatan Dewi Bunga di masa lalu jika dibandingkan dengan kekuatan Zhusang? Ucap Yunyun bertanya. Matanya yang indah menatap Mei Ling dengan rasa ingin tahu. Penampilannya dengan lekukan tubuh yang sempurna dan keanggunan alam memancarkan pesona lembut yang memikat. Tidak bisa dibandingkan. Ketika Zhusang berada di puncaknya, bahkan kehendak Dewi Bunga tidak cukup untuk menandinginya. Dewi Bunga memang sangat kuat, tetapi bagaimana mungkin bisa disetarakan dengan salah satu pilar Dewa Dauqi? Ucap Mei Ling menjawabnya dengan jujur. Aku memang tidak bisa mengejarnya, ucap Yunyun mendesah pelan, bibirnya juga menunjukkan senyuman yang pahit. Dia mungkin tidak terkejar, tetapi kau berbeda. Siapa yang akan tahu? Ucap Mei Ling berkata dengan penuh arti. Dia mengenakan jubah panjang yang putih dan mantel hitam. Rambut panjangnya disanggul dengan sederhana, memberikan kesan lembut namun elegan. Sejak kehidupan lamamu terbangkitkan, kekuatanmu meningkat pesat hingga tahap keabadian kaisar. Dengan kecepatan seperti ini, mencapai tahap dewa sejati pun bukanlah sesuatu yang mustahil, lanjut Mei Ling dengan nada optimis. Akhirnya sekarang aku mengerti. Dialah yang menjadi pusat hatimu, ucap Mei Ling dengan nada yang datar. Seketika wajah Yunyun memerah. Namun dia menyangkal setiap dia melihat Xiaoyan, dia seperti melihat sebilah pedang yang tersembunyi dalam roh seseorang. Namun hanya Xiaoyan yang mampu membuat sisi emosional pedang itu bersinar. Mei Ling perlahan melangkah maju, memandang ke arah luar bahtera tempat mereka berada. Dari kejauhan, dia bisa melihat sosok Xiaoyan yang sedang duduk bersila di atas bahtera lain. Harus aku akui, kehilangan sesuatu juga bisa menjadikan keindahan tersendiri. Seperti kata pepatah lama, pertemuan tidak selalu harus berawal dari pengenalan, ucap Mei Ling berbicara lagi dengan suara yang tenang. Namun setelah menyelesaikan ucapannya, energi Mei Ling tiba-tiba meledak. Di saat itu juga, kekuatannya mengalami terobosan. Yunyun tidak bisa merasakan terlalu banyak.
Tetapi dia dapat merasakan bahwa energi yang dilepaskan Mei Lin sangat intens. Jika dibandingkan, sepertinya Mei Lin lebih terpengaruh oleh sesuatu yang mendalam. Sebuah pandangan dapat menjadi pedang mematikan jika diarahkan dengan sangat jelas. Ucap Mei Lin berkata sambil menghela nafas dalam-dalam. Pada saat ini scene berganti di tempat lain. Terlihat Xiaoyan sedang dalam perjalanan melintasi Kampan menuju inti Taisu. Sementara itu kompas bintang yang dia gunakan untuk perjalanan mulai bergerak dengan kecepatan luar biasa, menembus lautan Kampan tanpa henti. Namun seiring berjalannya waktu, Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Mereka datang. Ucap Xiaoyan segera bergumam pelan. Perlahan-lahan di sekitar kompas bintang tempatnya berada, kekosongan mulai dipenuhi oleh sosok-sosok yang samar. Saat dia mengangkat kepalanya, tatapannya menjadi tajam, pandangannya tertuju pada bintang-bintang yang berkumpul membentuk gugusan seperti kota di angkasa. Di atas kompas bintangnya, Xiaoyan baru menyadari bahwa Ye Beijing telah menghilang tanpa jejak. Sial, Xiaoyan bergumam dengan alis yang berkerut. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dia tahu bahwa Ye Beijing tidak berniat untuk membunuhnya secara langsung. Tetapi Ye Beijing jelas menginginkan Xiaoyan berada di ambang kematian. Ini bukan pertama kalinya ingatan aneh semacam itu muncul. Terutama sejak Ye Beijing beberapa kali menggunakan teknik-teknik khusus dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Saat berikutnya Xiaoyan meletakkan tangannya di atas kompas bintang, mencoba mengubah arah perjalanannya. Jika dia melanjutkan perjalanannya sendiri ke inti Taisu, maka apa gunanya bisa mencapai tujuan jika yang menantinya hanyalah kematian? Untungnya kompas bintang masih dapat dikendalikan. Xiaoyan segera memutar arahnya untuk sementara waktu mencoba menjauh dari situasi tersebut. Namun tepat ketika kompas berhenti bergerak, sebuah kapal induk Taisu tiba-tiba muncul dari kegelapan. Sepertinya mereka menggunakan teknologi tertentu yang memungkinkan mereka bersembunyi di dalam lautan kehampaan. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, dari kampan itu muncul sebuah cahaya yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Dan itu langsung menghantam kompas bintang untuk menekannya. Xiaoyan langsung mengangkat tangannya memanggil penguasa berat Suan. Lalu dengan cepat menghancurkan serangan 3 ukiran abu-abu. Tanpa ragu, dia mengerahkan kekuatan penuhnya. Serangan cahaya itu ternyata bukan sembarangan. Setidaknya berasal dari seorang kultivator tingkat kedua keabadian para dewa yang sangat kuat. Hadapun Xiaoyan melawan dengan teknik 3 ukiran abu-abu yang berisi 3 kekuatan. 1 ukiran samudra badai menguasai elemen api dan guntur. 1 ukiran pusaran langit membawa kehancuran absolut. 1 ukiran penghancur cakrawala yang menyemburkan energi yang tak tertandingi. Ketiga ukiran itu tidak hanya sekedar serangan, tetapi juga mengandung inti pemahaman Xiaoyan tentang esensi dunia. Setiap ukiran memiliki kekuatan yang berbeda, dan semua diluncurkan dengan presisi luar biasa. Benturan antara serangan mereka menciptakan gelombang energi besar di lautan kehampaan. Seperti 2 kekuatan raksasa yang bertabrakan. Lapisan demi lapisan cahaya menyebar menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Namun baik cahaya lawan maupun 3 ukiran Xiaoyan akhirnya saling menghancurkan sehingga keduanya lenyap menjadi kehampaan. Tepat saat situasi tampak tenang, seorang pria dengan jubah merah panjang muncul dari arah kapal induk Taisu. Dia melayang di atas lautan kehampaan. Auranya menekan segalanya di sekitarnya. Hanya dengan kekuatan di tingkat pertama keabadian para dewa, kau pikir bisa lolos dariku? Aku akan menangkapmu sekarang. Dia berbicara dengan nada penuh keyakinan. Pria berjubah merah itu mengangkat tangannya memanggil senjata yang membuat Xiaoyan terkejut. Pedang penghancur jiwa dari kehampaan. Senjata yang pernah dia temui sebelumnya. Namun yang mengerikan dari pedang itu bukanlah bilahnya, melainkan kabut hitam yang menyelimuti pedang tersebut. Kabut itu bukanlah energi pedang biasa, melainkan aura kegelapan yang membuat jiwa siapapun gemetar.
Pedang penghancur jiwa dari Kampan yang diarahkan pada Xiaoyan tampaknya menyerap banyak jiwa raja. Memancarkan getaran yang tidak biasa, pedang itu melesat turun ke arahnya membawa serta aura gelap dan berat. Kabut yang menyelimuti pedang itu memancarkan suara memilukan, seolah-olah jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya memohon untuk dibebaskan. Xiaoyan tidak bisa memastikan apakah hanya dirinya yang mendengar suara itu, atau aura itu memang memiliki kekuatan untuk menyuarakan penderitaan. Namun permohonan jiwa-jiwa itu sudah jelas. Mereka hanya ingin melarikan diri dari penjara gelap dan mendapatkan kebebasan. Xiaoyan sejenak merasa ragu niatnya untuk melawan muncul. Tetapi dia segera menyadari bahwa melarikan diri adalah pilihan paling bijaksana untuk saat ini. Kilatan guntur ekstrim mulai muncul di bawah kakinya dan bersiap untuk mendorongnya menjauh dari tempat ini. Namun sebelum pedang penghancur jiwa itu mencapai Xiaoyan, sebuah cahaya hitam lainnya muncul dari kegelapan dan menghantam pedang tersebut lalu menahannya di udara. Beraninya kau? Sudah kubilang jika kita menghadapi musuh, kita harus saling memberitahu terlebih dahulu. Jangan coba-coba mengambil semua pujian untuk dirimu sendiri. Suara dingin menggema diikuti dengan munculnya pria berjubah hitam. Pria itu juga memegang pedang penghancur jiwa dari kehampaan. Xiaoyan menyadari bahwa pedang kedua ini juga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan tertumpuk seperti gunung. Apa maksudmu itu? Pria yang memegang pedang pertama dan bernama Yuan Yu membalas dengan nada tidak senang. Aku tidak bermaksud mengambil semua pujian. Jangan asal menuduh. Oh, benarkah? Kalau begitu aku yang akan membunuhmu. Kau cukup berdiri di sana dan lihat apa saja yang akan terjadi. Pria berjubah hitam itu menyeringai dingin. Dia langsung melangkah maju dan mengarahkan pedangnya kembali pada Xiaoyan. Yuan Yu tampak protes dan tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Dia segera meluncurkan serangannya sendiri, pedangnya mengikuti pedang rekannya. Sekarang keduanya mengejar Xiaoyan dengan ganas. Melihat situasi itu, Xiaoyan tahu bahwa menghadapi mereka secara langsung akan sia-sia. Dia segera melepaskan guntur dari bawah kakinya mendorong tubuhnya menjauh dari kompas bintang dan menghindari serangan kedua pedang tersebut. Kompas bergetar hebat lalu pecah berkeping-keping. Adapun Xiaoyan melayang menjauh dengan cepat dan mengutuk di dalam hatinya. Orang-orang ini mengaku tidak serakah, tetapi jelas mereka penuh tipu daya. Dasar munafik, ucap Xiaoyan berpikir dengan sinis. Tidak ada gunanya berbicara. Dia sudah kabur, ucap suara Yuan Yu terdengar sedih. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.